Oke, di sini saya Septiani akan menjelaskan tentang penempatan tulangan pada balok di Revit. Nah, ini ada contoh gambar 3D, gambar tampaknya, dan gambar detail potongannya. Nah, eh, penulangan di sini tuh penulangan pada balok. Nah, pada balok di sini tuh terbagi ada tumpuan. Tumpuan itu seperempat bentangnya, dan ini ada lapangannya. Oke, nah ini ada tulangan-tulangannya. Tulangan-tulangan di sini tuh tumpuan itu biasanya lebih rapat dibandingkan dengan lapangan. Karena biasanya kalau di tumpuan itu menahan gaya geser atau gaya lintang yang lebih daripada si lapangannya kayak gitu. Terus di sini ada besi tumpuan yang itu harus nempel ke si cincinnya. Lalu di sini ada detail potongan satu. Nah, ini potongan satu untuk bagian tumpuan itu bedanya itu di bagian atas besinya itu di sini ada 3 buah. Kalau yang section 2 di bagian lapangan besinya cuma ada 2 karena kan dijelasin ada gaya lintang tadi. Oke, selanjutnya akan dijelasin tentang placement plan. Placement plan itu yaitu penempatan tulangan. Nah, ada yang di tengah atau potongan disebut key remove plan. Ada juga nih recover reference yaitu di bagian depan. Dan recover reference itu di bagian jauh atau di bagian belakang. Kemudian kalau placement orientation itu tergantung arah gitu. Ini kan ada parallel to plan, ada yang sejajar, ada yang sejajar gitu, ada yang paralel arahnya ke sana cincinnya. Kemudian ada yang arahnya ke pinggir, kemudian ada juga yang ke atas arahnya kayak gitu. Nah, si tulangan ini tuh harus nempel ke si hose atau ke si betonnya. Oke, kemudian kita langsung buka aja ya Revitnya. Oke, kita buka Revit. Nah, kita ambil nanti ke new projectnya struktur karena kita kan mau ngegambar si balok dan si kolomnya. Oke, kita nah ini udah ada, kemudian kita ke new, kita pilih yang metrik struktural. Oke. Nah, kemudian kita langsung aja mau ngegambar si baloknya dengan panjang baloknya itu struktur. Kita ke beam atau balok, kemudian kita pilih yang 300 kali 600, kita panjangnya 7000 aja. Kemudian kita struktur, kita pilih kolomnya. Nah, buat kolomnya kita edit aja. Di sini kita mau duplikat dulu ya, jangan lupa. Kita 600. Nah, di sini juga kita ubah jadi 600. Oke, di sini juga kita ubah jadi 600. Oke. Nah, kita tempatin di sini di ujung dari si balok. Nah, kemudian kita juga ini duplikat aja untuk baloknya. Kita mau lihat perbandingan gitu, ngelihat nanti penulangannya gimana. Oke, kita langsung ke 3D dulu ya gitu ya. Nah, ini untuk tampak 3D-nya kita mau ngilangin dulu ya si analytical kayak biasa. Nah, ini untuk model kategoris di sini kita hilangin bagian apa? Struktur kolom. Kitanya ini di half tone. Jadi nanti kelihatan transparan gitu, kelihatan tapi kelihatan. Kemudian ada annotation kategoris, kita hilangin di bagian level. Level. Nah, kemudian kita hilangin analitikalnya semua. Oke. Nah, kayak gini jadi si kolomnya tuh ada gak ada. Nah, udah kayak gitu. Kemudian kita mau lihat si bagian tampak soundnya. Nah, ini untuk tampaknya si levelnya kita atur aja ya. Ini ketinggiannya kita misal jadi 4000. Nah, itu bakal jadi lebih tinggi kayak gitu. Ini untuk kita atur aja agar lebih dekat. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita mau bikin penulangan. Contoh penulangannya kita klik baloknya, kemudian kita reinforce rebar. Oke. Nah, kita pilih sesuai dengan yang di sini di ACIS 31599, kita pilih yang T1 kayak video sebelumnya. Kita pilih ini T1. Nah, ini
Nah, kita atur nih placementnya ada di tengah-tengah atau depan atau belakang. Karena ini ya kita mau kelihatan di bagian sini, kita pilih depan. Untuk placementnya pilih yang awal. Jadi kita bisa atur si letak cincinnya gimana. Nah, misalnya kayak gini. Oke, kayak gini kita lihat 3D-nya. Nah, nih ada kan si cincinnya. Nah, kalau kita lihat nih, mau bikin yang kita klik balok lagi, klik baloknya, kita reinforce rebar, kemudian kita pilih nih placementnya mau yang bagian belakang, bisa, misal kayak gini, beda ya arahnya, kita lihat 3D, nih ada, oke perbedaannya kayak gitu untuk si tampilannya. Nah, misal terus kita ke save lagi, ini tuh kita mau ini dulu deh view-nya, kita ini level 2 nya kita hapus saja. Nah, kayak gini. Kita misal mau ngebanyakin, caranya tuh sebenarnya video sebelumnya juga udah dijelasin. Nah, ini kita rebar set, jangan single, kita pilih maximum spacing misal 100 atau 150, kita ubah. Nah, ini udah keubah, ada banyak. Dan ini kan kayak gini ya untuk si tampilannya. Nah, ini tapi kan yang si depan ini beda ya, ini ada dua ini, nah ini tuh gak bisa gitu, jadi kita harus hapus karena itu bakal bertabrakan. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk si uh, penulangannya. Nah, misal nih kita mau kasih rebar di sini nih, ini kan nih malahnya ke kolom ya. Nah, maka dari itu perbedaan dari si tampilannya di sini tuh pengen si tulangannya tuh ke si kolom, tapi kan ini pengen ke balok tapi ini malah ke kolom gitu, jadi gak bisa tembus gitu. Maka dari itu kita nanti harus bikin section atau potongan. Nah, itu kita ini hapus dulu aja ya karena udah gak kepake. Oke, nih kita mau lihat isnya. Nah, ini untuk si tampilan isnya. Oke, nah sekarang kita klik level 2 nya. Nah, kemudian kita buat potongan nih, potongan tuh yang ini section, kita misal potong di sini. Nah, ini tuh gunanya misal kita atur segini ya, kita lihat section. Nah, di sini ada section. Nah, itu bakal gini, beda lagi kalau kita aturnya segini, itu bakal nah full gini potongannya. Oke, ini kita buat section misal segini aja dulu. Nah, udah kayak gitu, kemudian kita ke bagian si nah kita bisa hapus dulu nih si bagian extend ini, group view. Oke, ini kita bisa matiin ya, yang jadi hilang. Oke, udah kayak gitu kita ke level 2 dulu. Ini bagian level 2 ini, terus kita ke potongan lagi deh. Kita mau buat si ribarnya. Oke, nah ini kita pilih yang MT1, kemudian nah kita bisa pilih nih yang bagian sini. Nah, kan karena kita udah memotong tadi. Nah, ini kayak gini. Oke, terus kita udah ini aturnya yang depan sini. Oke, nah jadi kita lanjut ke bikin lihat 3D nya ya. Nah, ini tuh kita ke 3D nya tuh mau ngebagi si bagian. Nah, di sini kita mau ngebagi si bagian seperempat bentang, kan kalau tumpulnya itu seperempat bentang. Nah, itu caranya tuh ke annotate, kemudian detail line. Nah, kita hitung dulu nih, seperempat dari berapa tadi ya. Bentar.
kita ukur dulu deh. Ini sini 6.400, berarti 6.400 bagi 4 berapa? 1.600. Berarti kita bikin annotate. Nah di sini tuh berarti berapa? 1.600. Oke, bisa kayak gini. Nah ini seperempat dari bentangnya yang akan jadi si tumpuannya. Nah kemudian kita mau matiin aja nih six sectionnya PV, sama kemudian kita annotation categories, kita matiin si bagian section. Nah ini kita matiin. Oke, udah mati. Kita ke bagian sectionnya udah dimatikan, kemudian kita lanjut ke kita lihat 3D-nya. Nah ini 3D-nya. Nah kita tuh mau bikin si, mau ubah dulu coba ya tampaknya. Ini kita ubah wireframe, dan di sini juga nanti di section sini kita wireframe. Nah ini kita masuk aja biar ini fine. Nah kayak gini juga sama. Nah kayak gini biar lebih jelasnya. Nah udah kayak gini, kemudian kita mau gandain aja nih si tulangannya. Kita mau nah ini tuh belum kelihatan. Nah itu ada di situ ya. Oke, kita tuh kan mau gandain ini ya. Nah kalau mau klik tulang aja tuh kayak gini, terus kita misal mau bikin maksimum spacingnya 100 nih, udah. Terus kita nah ini di sini kan kita pengennya sih tulangan ini tuh yang 100 ini tuh kan untuk bagian tumpuan aja ya. Kita tinggal klik, terus kita geserin aja nih ke 1/4. Nah kayak gini. Oke, ini udah 1/4. Kemudian kita tab, di kalau mau klik tulangannya aja tab, kemudian kita mau di mirror, kita cari wih ini. Nah ini kayak gini, jadi ini bagian si tumpuannya udah ada. Kemudian kita misal ini kan ada bagian checklist. Nah itu kita checklist aja nih bagian ujung si dalam tulang. Nah gitu, kayak gitu. Terus kita mau nge-copy aja nih, copy si bagian tulangan ini ke bagian tengah. Tinggal copy biasa. Copy aja di sini. Nah udah kayak gitu, skip, kemudian tab. Kalau mau tulangannya aja, ini kita bisa geser-geser aja. Ke si tulangannya ini. Oke. Nah kayak gini untuk 3D-nya. Nah kita ubah nih si spacing, kan spacing lapangan beda ya, tadi udah dijelasin. Kita lebih apa ya, lengkap kayak gini, misal 200. Terus udah kayak gitu, kita lihat sectionnya dulu ya. Nih section. Terus kita bisa nih ubah selimut betonnya seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya. Itu tuh ubahnya di rebar cover. Nah ini tuh misal kita nih ubah nih jadi 20, bakal tuh lebih tipis kan. Kita ubah lagi aja ke bagian awal, jadi kita bisa 40 ini. Nah kayak gini, itu untuk cara mengubah si covernya atau selimut betonnya atau decking beton. Nah kemudian kita mau bikin
tulangan utama tuh yang kesini, yang memanjang. Nah, kita mau bikin nih tulangan tulangan utamanya. Caranya itu yaitu kita ke si balok, kemudian kita rimbar. Nah, kita pilihnya tulangannya itu yang tulangan ini. Nah, ini kemudian kita uh, pilih placement yang ini. Nah, placement yang pertama, kemudian orientation yang ketiga. Coba placement plan-nya yang pertama ya, kita pilihnya ini. Terus ini yang ketiga. Ketiga itu sebenarnya harus di apa ya, dicoba-coba aja gitu. Nah, bisa kita taruhnya di sini. Oke, gini. Terus kita kan mau ngegandain ya si ininya jadi 3 buah di sini. Caranya itu kita ininya pilih yang fixed number. Nah, itu kayak gitu. 3 buah. Wait. Nah, 3 buah ininya diubah. Jadi ada 3 buah si tulangannya. Nah, kemudian kita mau bikin eh, untuk si bagian. Oke. Nah, intinya kayak gitu. Terus kita kan mau caranya ngegandain gitu ya. Ini ke tab. Nah, copy aja biasa. Ini kayak gini. Nah, ini kan posisinya masih gini ya. Kita itu bisa yang ini deh, yang ini. Nah, ini tuh kita mau constraining. Nah, constraint itu misal ini kan yang oranye ini tuh berarti mau ngubah ini ke sini kan. Tapi kita mau ngubah dari atas ini ke bawah sini. Kita klik aja nih. Jadi kan udah yang oranye pindah ke sini. Nah, kita mau misal sama ini. Nah, kayak gini. Terus kalau yang si pinggir ini tuh yang biru ini nanti kan berubah jadi oranye. Oh, ini dulu deh, yang atas dulu. Misal mau agak lebih ke atas. Nah, kayak gitu. Jangan lupa di checklist ya. Bentar. Ulangi lagi. Kita jangan end skip dulu. Nah, ini klik yang birunya, kemudian kita klik ujung. Terus mau diatur-atur lagi bisa klik finish atau enter. Nah, ini kayak gitu. Misal kita mau ubah juga nih si uh, sorry si diameternya kayak gitu. Wait. Nah, ini kita mau ubah si diameternya itu jadi lebih gede 22. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa uncheck list gitu untuk si pinggirnya. Ini juga sama, misal kita ubah jadi tab. Nah, kita ubah jadi 22 juga. Oke, kayak gitu. Nah, ini untuk si tulangannya. Oke, kita lihat ke nah, kita mau lihat si bagian. Nah, ini nih si US-nya. Ini kan oh ya, tulangannya di bagian pinggirnya belum ya. Kita bikin lagi nih tulangannya. Klik balok, kemudian rebar. Nah, kita mau bikin tulangan lagi di bagian sini. Oke, nah ini tuh kita sama kayak tadi bisa fix numbering mau jadi. Nah, ini kan. Nah, posisi ini kita bisa atur. Kayak gitu. Misal ini kita mau ubah jadi, oh ini 3 ya, kita ubah 2. Wait. Hmm,
jauhan nih. Nah, ini kita baca. Oke, nah terus kita mau nge-copy nih yang ke bagian si pinggirnya. Kita sama copy aja. Terus kita nge-constrainin lagi nih biar si ini bisa nempel edit constraint. Nah, pilih yang biru ini, klik yang ini. Jadi nempel ke ini. Jangan lupa di enter. Edit constraint, pilih ini, terus di ujung sini. Kayak gini. Oke, nah ini udah ditampak 3D-nya juga sudah jelas ya guys, ada si pelananya. Oke. Nah, kita lihat ke bagian selesnya. Kayak gini. Bagian atas sih. Oh, ini belum muncul. Nah, nih. Tapi kan kita sesuai yang digambar tadi ya, yang ini. Nah, ini tuh untuk bagian si lapangan itu kita cuman bikin dua tulangan aja. Tapi kan ini belum ya, nanti kita ubah dulu. Kita berarti ke tampak apa nih? Ini kita frame. Nah, kita pilih sebenarnya di tampak 3D sih. Nah, di tampak 3D itu kita unchecklist nih bagian pinggir sama pinggirnya. Jadi kita mau ketumpuan dulu. Nah, hilang kan? Tuh, kita ke tampak apa ya? Nih, jadi dia tuh cuman bagian tengah doang. Kita puterin. Nah, itu tengah doang. Nah, kita itu mau ngebengkokin si bagian ininya. Nah, kita pilih nih besi yang atas ini jadi ke ketumpuan yang seperempat. Karena kan nanti kita bakal dibelokin di sini. Oke, di sini ya guys. Nah, terus kita mau bengkokin si besinya. Caranya itu kita ke hook M. Oke, atau hook start kita coba lihat. Oh enggak, oh, ya berarti hook start. Oke, ini dinonin. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau di 3D nya itu kayak gini. Nah, ini bengkok kan. Nah, satu kan. Nah, kita ini tinggal di tab. Nah, ini kita tab, kita mirror kan. Mirror ini untuk melihat. Oke. Nah, jadi kita udah ngebengkokin si bagian tengah ini di bagian tumpuan. Kemudian kita lihat tampak potongan. Nah, di potongan ini kan dia motongnya berarti ke sini. Oke, itu kan baru satu ya. Kemudian kita mau bikin besi lagi nih. Karena kan tadi baru besi yang satu di bagian tumpuannya aja. Kita bikin besi lagi. Hmm, kita bikin lagi deh. Berarti kita ke balok lebar. Pilih yang ini, plasmanya berarti kita pilih yang ini. Oke.
sini. Nah, di sini. Ini kita ubah jadi ukurannya dulu ya, 22. Biar sama ini juga. Jadi 22. Oke. Nah, kayak gitu. Ini kan jadi ada ya. Nah, ini tuh ke sebagian tumpuan sama lapangan. Nah, ini kita mau belokin juga. Berarti itu bagian hook at startnya kita ubah 90, hook at endnya kita ubah 90. Berarti salah nih. Bentar. Oke, nah ini kita copy aja deh yang ininya. Oke, kita copyin ke sini. Kita hilangin si bagian kanan kiri. Jadi tinggal satu doang. Terus kita pindahin ke sini. Terus kita ini copyin lagi ini ke sini. Terus kita bisa atur pakai si yang edit constraint. So, jauh, terlalu jauh. Nah, gini aja. Oke. Terus kita ini di hook startnya ini 90 sama at endnya 90. Coba lihat belok gak? Belok ya. Coba yang ini gitu. Oke. Ini belum, satu lagi 90. Ini juga kita lakukan 90. Oke, nah kayak gini guys. Terus kita lihat di bagian si. Yes. So, waistnya kita bagian level. Nah ini. Nah ini kan potongannya berarti di bagian apa nih? Kita lihat potongannya. Nah ini kita segini aja potong. Terus kita buat potongan lagi. Yang di bagian situ buat. Oh ini. Oke, kita ini lihat dulu nih section. Kita mau atur ini dulu. Ini kita bisa atur si extend. Kita ininya atur di 110, ininya di wireframe fine. Oke, section 1. Nah ini untuk section 1 itu tadi itu potongannya di mana? Satu itu potongannya tuh segini harusnya. Oke, kita lihat di sini deh, section 1. Ini kita section 1 nya di sini. Itu satunya ini ya. Oke, terus section 2. Nah, di sini aja deh nih perbandingannya beda kan. Section 1 itu kayak cuman 2 tulangan atasnya dan ini 3 tulangan. Oke. Mungkin kita lihat 3D-nya lagi ya. Nah, ini 3D-nya lagi tuh jadi nih. Jadi dia itu belok besinya yang bagian atas. Kemudian di bagian lapangan itu
si besinya cuman ada dua yang atasnya kayak gitu. Nah ini untuk tampilan akhirnya ya. Ini untuk yang section di bagian si tumpuan, dan ini yang di bagian lapangan kayak contoh di gambar ini. Oke, kayak gitu. Nah sebenarnya um, bisa ada add-ins atau plugin namanya itu pakai BIM One ya. Nih yang BIM One pakai color splasher. Nah ini tuh, jadi dia tuh bisa ngubah si apa ya, si warna-warna tampilan-tampilan inilah lebih beda berdasarkan diameter, berdasarkan panjang kayak gitu. Jadi mungkin tapi ini gak tau kenapa gak muncul gitu, udah di add ke Revitnya gak muncul, mungkin ada kesalahan, mungkin nanti dicoba lagi. Nah mungkin kayak gitu. Cukup sekian untuk penjelasan dari cara untuk membuat tulangan pada balok, penempatannya bagaimana. Mungkin seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.